Nah, untuk saya di sini kerja Tobi itu nggak cuman ngerjain scaffolding doang ya. Jadi ini ceritain dulu ya dari awal dulu. Sebelum kita membuat scaffolding itu ya, sahabat-sahabatku, itu kita bikin patokan dulu. Patokan itu apa ya? Batas buat si gedungnya itu. Jadi kita membuat batasannya dulu. Bikin apanya namanya ya? Gerbangnya dulu. Apa sih namanya? Pagarnya dulu lah ya, bikin pagarnya dulu. Nah, awal kita bikin pagar itu kita masih pakai pagar yang namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Sura. Baru pulang kerja, sahabat-sahabatku. Tadi habis kerja ngecor ya. Ada orang Jepang kabur. Jadi tadi kerjanya kurang berapa orang ya. Jadi kerja ngecor cuman berempat tadi. Bener-bener ini apa, sibuk banget, isogasi banget. Karena ada yang kabur satu orang. Pada kemudian surat kali ini saya pengen membahas soal scaffoldingnya, soal kerja Tobi. Kemarin saya baca di kolom komentar ada yang tanya, kerja scaffolding itu apa cuman ngerjain scaffolding doang yang kerja di Tobi. Nah, untuk saya di sini kerja Tobi itu nggak cuman ngerjain scaffolding doang ya. Jadi ini ceritain dulu ya dari awal dulu. Sebelum kita membuat scaffolding itu ya, sahabat-sahabatku, itu kita bikin patokan dulu. Patokan itu apa ya? Batas buat si gedungnya itu. Jadi kita membuat batasannya dulu. Bikin apanya namanya ya? Gerbangnya dulu. Apa sih namanya? Pagarnya dulu lah ya, bikin pagarnya dulu. Nah, awal kita bikin pagar itu kita masih pakai pagar yang namanya fensu. Buat kalian yang belum tahu fensu apa, bisa dicek di video saya sebelumnya yang memperkenalkan nama-nama bahan-bahan buat kerja di Tobi. Itu ada di video saya yang dulu-dulu ya. Tinggal dicari aja fensu itu apa. Jadi awal-awal kita masang fensu dulu. Habis fensu kita nanti pasang ada namanya burusito, yaitu kayak terpal gitu warna biru. Itu awalan banget ya. Nah, nanti pekerja kusaku, pekerja yang penggalian, itu nggali dulu. Jadi tanah itu digali dulu tuh. Digali, habis itu bikin pondasian yang di dasaran sama orang itu. Terus datang lo orang taking, masang ceker ayamnya yang ditanam ke bawah itu supaya tahan gempa. Setelah itu selesai semua, nah baru yang kerja Asiba itu turun lagi, kerja lagi. Jadi bikin kerjaannya namanya Jiasiba. Jiasiba itu jadi kita bikin asibanya itu di dalam tanah itu yang udah digali itu. Nah, si asiba dibikin di situ, di dalam tanah itu sekitar 5 meteran lah segituan dalamnya. Kayaknya ada deh video saya yang dulu-dulu juga yang ngasih tahu ini nih awalan kita bikin asiba. Jadi di bawah tanah itu, tanah yang digali. Nah, setelah kita udah selesai bikin asiba yang di situ, datang lagi orang katawaku, orang taking, bikin lagi, dicor lagi. Nah, si asibanya dibarasi, dibongkar. Jadi asiba yang dibikin itu bukan asiba yang waku, hasira bukan, masih tangkang, masih pipa. Jadi dibongkarin lagi, dibongkarin. Selesai dibongkar, yang tadinya itu pondasian habis dicor, itu ditimbun lagi, pakai galian tadi, ditimbun lagi. Nah, setelah ditimbun, biasanya tadi yang kita masang fensu itu, pagar-pagar samping itu, dibongkar lagi, diganti yang warna putih, namanya banobang.
Buat kalian yang udah ada di Jepang pasti selalu ngeliat kalau ada proyek pasti di samping-sampingnya itu pagar warna putih yang tinggi, 3 meter lah tingginya segitu. Nah, kita itu masangin itu. Setelah semuanya udah selesai itu diganti pakai banobang yang warna putih. Diganti semua pakai yang warna putih itu. Jadi rapi. Nah, selesai dipasang yang putih itu seperti biasa dicor lagi atasnya. Jadi orang taking tuh di taking lagi tuh. Kan habis dipondasi ya, habis ditimbun pakai tanah itu nanti di taking lagi. Di taking lagi, dicor lagi. Nah, dicor kan udah menyatu nih sama tanah nih tingginya kan. Ratanya itu udah sama tanah. Nah, baru kita bikin asiba. Baru kita bikin asiba dari situ. Nah, bikin asiba, muter sampai selesai. Nanti kalau udah tingginya 2 lantai, baru kita pasang tower crane. Nanti kita pasang tower crane tuh dari bawah dulu dipasang tower crane-nya itu. Jadi kita kerja scaffolding tuh bukan ngerjain scaffolding-nya doang, tapi hampir menyeluruhnya gitu loh. Dari pagarnya kita bikin, dari asibanya kita bikin, sama tower crane-nya juga kita ikut ngebikin. Kalau tower crane itu emang ada yang khususnya ya, biasanya ditaruh 2 orang atau 1 orang. Nah, kita yang kerja Tobi itu ngebantuin. Jadi ngebantuin masang baut, ngebantuin masang bandonya. Bando tuh dari si pipa tower crane itu kan pasti dong dikasih penguat kan. Nanti penguatnya itu ditempel di tembok gedung supaya nggak roboh kan si tower crane-nya kan. Kalau nggak ada itunya kan, kalau nggak ada sunaginya kan pasti roboh dong. Karena nggak ada tumpuannya kan, nggak ada yang pengenahannya. Kayak gitu. Kira-kira udah jelas belum nih penjelasan dari saya nih kerja scaffolding. Nah, itu kalau scaffoldingnya ya kayak saya yang di proyek-proyek gitu, yang proyek-proyek besar, ya proyek-proyek kecil juga ada. Jadi kalau untuk yang scaffoldingnya yang benerin ya kan sering saya kasih tahu kan, kerja di Tobi itu ada 2 macam yang saya tahu. Ada yang ngebenerin rumah atau ngebenerin gedung. Ada juga yang proyek bener-bener dari dasaran buat bener-bener dari nol gitu. Kita diriin bener-bener dari tanah kosong kita garap. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau yang Naosu kan kita cuman masang asibanya doang kan. Kadang-kadang cuman masang asibanya doang sih saya lihat juga. Cuman gitu doang. Kalau di proyek bener-bener dari nol. Semuanya ya dikerjain. Jadi bukan scaffolding doang ya yang dikerjain. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau kalian belum paham silahkan tanyakan saja di kolom komentar apa yang kurang pahamnya penjelasan dari saya. Yaudah mungkin itu saja dari saya ya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.